tuduhan yang dilontarkan kepada Ummul Mukminin sangat keji sekali. Yaitu waktu itu tuduhan yang dilancarkan oleh salah seorang pemimpin munafikin, Abdullah bin Ubay bin Salul, menuduhkan bahwasanya Aisyah Ummul Mukminin berzina. Bayangkan itu. Padahal Ummul Mukminin istilahnya bukan maksum, na'am, cuman tuduhan itu kan sangat besar sekali. Karena kejadian waktu itu ketika Aisyah Ummul Mukminin bersama rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak pulang setelah terjadinya atau tragedi Naam Bani Mustalik, perang Bani Mustalik. Ketika pulang, Naam singgah di sebuah tempat istirahat istilahnya. Kemudian Naam karena waktu itu Aisyah Ummul Mukminin umurnya masih kecil dan bisa dikatakan ringan badannya ya, sekitar 14 tahun atau 15 tahun waktu itu ya. Naam barakallahu fikum, kemudian rombongan tadi sudah berangkat. Padahal ada tandu di situ, tandu yang untuk mikul itu ya. Aisyah sebenarnya di dalam situ. Cuman waktu itu Aisyah ketika lagi keluar, kalung yang dia pinjam dari saudari perempuannya itu Asma bintu Abi Bakrin hilang. Jatuh gitu istilahnya ya. Akhirnya Aisyah keluar dari tandunya dan mencari. Nah, para sahabat tadi yang singgah tadi yang istirahat tidak tahu kalau Aisyah nyari kalungnya. Akhirnya mereka berangkat langsung pulang ke Madinah. Nah, tandunya ya diangkat, dikirain Aisyah di dalamnya karena saking ringannya itu nggak terasa. Akhirnya tertinggal apa? Rombongan tadi. Aisyah mencari-cari kalungnya tadi. Nah, barakallahu fikum, setelah capek mencarinya dan semisalnya kemudian dapat, akhirnya Aisyah pun langsung apa? Istirahat karena melihat kok sudah pada pergi rombongan ini. Dan merasa sedih dan berharap kalau seandainya mereka itu merasa kehilangan diriku, kata Aisyah. Nah, kemudian saking ngantuknya tertidur di bawah semacam pohon itu ya, istilahnya tertidur. Akhirnya salah satu sahabat yang rombongan tadi ada juga yang terlambat. Karena mungkin ada keperluan terlambat, yaitu Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Nah ini, Sofwan bin Mu'attal As-Sulami, sahabat yang mulia. Dia tidak berzina, cuman dia terlambat juga gitu ya. Akhirnya ketika terlambat menjumpai Aisyah tertidur apa? Di bawah pohon tadi itu. Atau tertidur di sebuah tempat tadi. Kaget dia. Langsung Sofwan bin Mu'attal As-Sulami mengucapkan kalimat tarji'. Kalimat tarji' itu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaget itu loh. Kok di sini istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ummul Mukminin? Kaget. Akhirnya Sofwan bin Mu'attal As-Sulami mendekatkan ontanya. Nah, Sofwan bin Mu'attal As-Sulami mendekatkan apa? Ontanya. Akhirnya Aisyah disuruh naik. Enggak ngobrol sama sekali. Tidak ngobrol sama sekali ya, cuman disuruh naik. Akhirnya diantar sampai ke Madinah. Nah, di Madinah orang-orang munafikin sudah kurang ajar mereka ya. Dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul untuk menuduhkan Aisyah berzina dengan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Tuduhan yang sangat keji dan mengerikan. Kisahnya antum bisa baca dalam surat An-Nur yang punya Al-Qur'an, sama terjemahannya dibuka surat An-Nur, itu kisah bagaimana sedihnya ketika tragedi atau kisah Aisyah Ummul Mukminin dituduh berzina, bayangkan itu. Nah, sekaligus itu hukumnya orang yang menuduh berzina tidak bisa mendatangkan saksi, dicambuk selama berapa kali? 80 kali cambukan. Ngeri sekali. Nah, enggak bisa datangkan saksi. Nah, di situ barakallahu fikum hafizakumullah, kisahnya sudah kami sebutkan ya. Abdullah bin Ubay bin Salul menyebarkan bahwasanya na'am barakallahu fikum Aisyah berzina dengan siapa tadi? Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Padahal enggak benar nih. Nah, kabar ini yang dikabarkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, Ra'isul Munafikin, pemimpinnya orang munafikin, tersebar kemana-mana. Hingga bapaknya Aisyah itu Abu Bakar sempat istilahnya berpikir juga, kok bisa ini? Rasulullah itu hingga mendiamkan juga ya. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak diam. Allah Subhanahu wa taala langsung turunkan dari langit surat An-Nur itu. Paham ya? Nah, pembelaan terhadap Aisyah Ummul Mukminin di antaranya. Akhirnya semakin nampak dan jelas ternyata sumbernya tadi adalah apa? Orang-orang munafikin. Karena orang-orang munafikin itu bisa dikatakan apa? Enggak nampak gitu ya. Orang-orang munafikin itu menyembunyikan apa? Kekufurannya, menampakkan keislaman. Jadi orang anggap Islam, orang anggap itu sahabat. Nah, padahal munafik, hati-hati. Nah, barakallahu fikum. Nah, itu kisahnya mengenai tragedi ujian yang ditimpa oleh Aisyah Ummul Mukminin Ummi Abdillah radhiyallahu taala anha.